Selamat malam, Shalom. Ini sudah jam 7:30, tapi masih cerah ya. Kalau kita ada di hadirat Tuhan pasti cerah. Kalau ngantuk, diragukan itu. Tanda tanya besar. Penyakit orang percaya, pada umumnya enggak semua, itu adalah mereka tidak menyadari betapa besarnya kesempatan yang Tuhan kasih pada kita, yang Tuhan berikan pada kita. Orang suka anggap enteng. Setiap orang saya perhatikan nggak tahu kenapa ya, anggap enteng hidup ini. Hidup ini padahal begitu berharga, tapi dianggap enteng. Orang tidak membayangkan kesempatan satu-satunya yang kita punya ini. Orang itu baru sadar ketika tergeletak di ICU. Baru dia sadar. Makanya ada orang tertentu yang kalau sudah tergeletak, baru dia cari pendeta. Kalau masih sehat, dia nggak pernah cari pendeta. Jarang ke gereja. Anggap enteng. Dia pikir keselamatan bisa didapat secara instan. Jadi di akhir hayatnya aku bertobat Tuhan. Iya deh, enak aja. Dia pikir bisa seperti penjahat di samping Yesus. Penjahat yang di samping Tuhan Yesus itu bukan bertobat tiba-tiba. Dia bukan penjahat. Dia penjahat politik. Dia dari mudanya sudah membela Tuhan. Membela Yahweh. Cuman dia tidak kenal Tuhan Yesus. Akhirnya di kayu salib justru dia menjumpai Tuhan Yesus. Jadi dia bukan bertobat tiba-tiba. Jangan pernah berpikir hidup ini enteng-enteng saja. Kita mesti serius loh. Sampai hal-hal kecil kita mesti serius. Penyakitnya manusia itu gitu, kalau hal kecil, ini enggak penting nih. Ini enggak rohani. Nanti aja kalau yang serius baru saya rohani. Salah besar loh. Orang tidak menyadari kesempatan. Coba kita baca Matius 13 ayat 17. Matius 13 ayatnya yang ke-17. Sudah? Ayatnya yang ke-17, ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nanti di Lukas 10 ayat 24 juga sama nadanya. Jadi intinya begini, Tuhan sendiri loh yang ngomong. Dulu nabi, orang benar, raja-raja ingin lihat yang kamu lihat. Ingin dengar yang kamu dengar. Tapi mereka nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Kesempatannya belum datang. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan ingatkan ayat ini. Dulu banyak orang pengen dengar loh. Pengen lihat, kamu sudah ada di hadapanku. Kita sekarang sudah punya lengkap Alkitab. Kalau kita sudah punya lengkap Alkitab, itu kesempatan luar biasa loh. Itu baru Alkitabnya, belum hidup ini. Coba mulai sekarang dibayangkan, begini. Ini garis waktu ya. Misalnya di sini 2016 sekarang. Misalnya di sini Adam diciptakan. Kita harus tahu dong apa yang terjadi dalam hidup kita secara dunia ini seperti apa sih sebetulnya. Manusia mau selamat itu bagaimana? Apa usaha Tuhan sehingga kita bisa selamat? Mesti tahu persis, kalau nggak tahu bagaimana kita mengarahkan hidup kita ke sana. Ya, mesti tahu ini Adam. Sekarang 2016 menuju ke suatu titik di mana Tuhan akan datang kembali. Itu di situ poinnya sebenarnya. Dengan kehidupan sekarang jagat raya, ada Bapa di surga, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus inilah yang akan datang kembali. Ya. Lalu terjadi apa? Di sini ada salib ya.
Tuhan Yesus lahir di sini misalnya. Lalu di sini salib. Terjadi apa sebenarnya di balik ini? Ini harus tahu kita. Jangan sampai nggak tahu. Banyak orang tua, khususnya Chinese ya, itu kalau anaknya jadi Kristen, itu lalu keberatan. Ngomongnya begini, dulu nenek moyangmu nggak ada yang Kristen. Kenapa kamu jadi Kristen sekarang? Begitu kan ngomongnya? Salah besar. Salah besar. Ketika di sini zamannya Nuh, banjir bahtera besar. Benar? Semua manusia musnah kecuali Nuh dan keluarganya. Berapa orang? 8. Nuh dan istrinya, anaknya 3 orang, menantunya 3 orang. Ada 8 orang di sini. Jadi sebenarnya keturunan manusia berikutnya asalnya dari keluarga Nuh. Karena yang lain musnah. Nah, tidak lama setelah Nuh terjadi, air bah, maka manusia mulai banyak. Setelah manusia banyak lagi, kecenderungannya berbuat jahat lagi. Lalu membangun suatu menara yang ingin mencapai langit. Surga kata dia. Menara apa itu? Babel ya. Menara Babel, manusia itu bandel banget loh. Sudah tahu Adam ini melanggar. Mestinya berikutnya keturunannya hati-hati dong mestinya ya. Kira-kira Kain tahu nggak kalau Adam diusir dari Eden? Pasti tahu. Orang tuanya pasti cerita, nak kamu mesti persembahkan ya untuk Tuhan begini, begini, begini. Masih membunuh adiknya Kain. Di zamannya Nuh, orang-orang bandel banget. Disuruh masuk bahtera. Emang kalau masuk bahtera ditarik tiket gitu sama Nuh? Kan enggak kan? Disuruh masuk bahtera enggak mau loh. Musnah akibatnya. Bandel banget. Enggak berapa lama kemudian kan kejadian ini belum lama, air bah ini. Kan mestinya itu kejadian penting di sejarah dunia. Waduh air bah. Pasti keturunan-keturunan ini saling cerita. Udah pasti. Buktinya apa? Di seluruh dunia ada cerita tentang banjir besar. Di Cina ada, di Mesopotamia ada, di mana-mana ada. Banjir apa itu? Kok bisa sama ceritanya? Banjir seluruh dunia ini. Nah, kalau kejadiannya baru sebentar aja, lalu manusia mulai sombong lagi. Bandel banget ya. Hari ini kalau kita masih bandel, kebangetan. Kenapa? Sejarah sudah jelas nih, bikin salah. Bahkan murid Tuhan Yesus saja berkhianat. Yudas. Kebangetan gak? Ibarat ujian, itu dikasih contekan kita. Lihat nih yang bandel-bandel. Mati kan? Istri Lot. Noleh. Kenapa ya pakai noleh ya? Udah ada suara kan pasti itu gemuruh. Kok pakai noleh segala loh? Bandel banget ya. Bangsa Israel juga itu, bandel banget. Sudah ditolongin, sudah lihat tiang api. Sudah lihat tiang awan. Sudah lihat laut terbelah. Kita aja gak pernah lihat laut terbelah. Bener gak? Gak pernah lihat. Dia lihat loh. Bahkan dia jalan di antara air. Ya kok masih ngedumel. Gak jauh setelah itu, ngedumel. Musa, kamu kenapa bawa aku ke sini sih? Lebih baik aku di Mesir katanya. Alasannya sepele banget. Di Mesir ada bawang merah, ada timun, ada apa lagi yang dia ngomongnya? Ada daging, ada roti. Di sini aku cuma dikasih roti mana yang dari surga. Tawar rasanya. Menghina Tuhan gak itu? Dikasih roti dari surga, enakan di Mesir katanya. Waduh. Makanya akhirnya Tuhan kasih. Ya udah kasih daging situ. Burung puyuh datang. Cuman Tuhan berpesan, nanti kamu makan secukupnya ya. Gitu. Dimakan sampai mati. Saking rakusnya. Sampai mati, Alkitab mencatat burungnya masih di sini. Udah mati. Gila ya. Manusia itu gila loh. Makanya kita jangan pernah gak belajar dari sejarah. Ini sejarah manusia berulang kali bikin salah. Meskipun kesalahannya berbeda-beda.
Intinya menentang Tuhan, nggak taat. Intinya itu sebenarnya. Lalu di sini, ini sebenarnya skalanya nggak tepat, tapi nggak apa-apa ya. Tahunnya 1440 sebelum Masehi. Musa, ini zaman Musa. Zamannya Musa menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu adanya di sini. Di zaman ini jangan berpikir bahwa dunia ini hanya Israel. Di Cina sudah ada kekaisaran. Sudah terjadi banyak orang di dunia ini. Jadi dunia jangan dipikir cuma ada di Alkitab doang. Kaisar-kaisar Cina sudah ada semua. Menyembah apa mereka? Saya pernah khotbahkan ya. Itu khusus. Menyembah Sangti. Tien katanya. Apa itu artinya? Raja surga. Siapa? Ya Tuhan. Bukan Buddha Pak, bukan. Buddha lahirnya di sini. 1000 tahun kemudian baru Buddha lahir, Tao lahir, Konfusius lahir. Jadi sebelum itu nggak ada agama-agama lain, apalagi yang ada di sini nih, yang belakangan. Banyak. Itu susulan-susulan yang kadang-kadang lebih sok dari kita. Katanya Alkitab salah, oh, lu belakangan aja sok tahu. Sotoy namanya. Sotoy. Soto enak ya. Kalau sotoy, waduh. Ya udah biarin aja. Tapi yang kita persoalkan, lah kita kan hidup secara nyata nih sekarang. Nyata hidup kita ini. Kalau kita sakit enak gak? Yang pernah ke rumah sakit tergeletak siapa? Semua pernah ya kayaknya ya. Waduh gak enak loh sakit tuh. Lah kalau kita sekarang masih punya kesempatan, sakit aja gak enak, apalagi dibuang Tuhan. Waduh jangan sampai. Ya. Pertanyaannya ini loh sebenarnya, ketika Tuhan Yesus datang, apa sih yang dipermasalahkan? Apa sih yang ditanya Tuhan? Apa? Apakah Tuhan bertanya gini, kamu di Rehoboth bukan? Kan enggak, iya kan? Kan enggak ditanya begitu. Kamu gerejanya di mana? Pasti enggak itu dong pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa? Masih adakah iman di bumi? Kan pertanyaannya cuma itu. Benar nggak? Nah masalahnya lagi kalau orang salah mengerti iman. Kan iman berbagai macam dalam benak orang. Meskipun sudah Kristen. Banyak banget. Dari dulu juga dibahas di gereja soal iman. Cuma masalahnya yang mana yang benar. Karena nanti ketika Tuhan datang, yang dimaksud iman yang benar tentunya. Bukan sembarangan iman. Cuman yang saya heran ya, kenapa gereja-gereja itu tidak mengajarkan iman yang benar. Banyak yang diajarkan iman yang tidak benar. Sehingga kalau orang diajarkan suatu yang tidak benar, dia tidak bisa bertumbuh menjadi benar. Karena seseorang hidup itu sesuai dengan apa yang dia mengerti loh. Apa yang dia percayai. Apa yang masuk melalui mata dan telinga. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Firman Tuhan. Jadi kalau yang didengar salah, kacau balau dah hidupnya. Iman. Ketika Tuhan Yesus datang itu ditanya iman. Hari ini kita sangat beruntung kalau kita hidup di sini. 2016. Dan ada di sini. 2016 kalau adanya di kutub utara. Kedinginan. Nggak dengar suara kebenaran. Kita ada di sini. Sehat. Normal pikirannya, ya, terus nggak ngantuk, nggak tahu ada yang ngantuk nggak ya, terus nggak ngantuk, terus mengerti firman, itu sangat beruntung loh itu, karena Alkitab berkata begini, kalau firman itu ditabur dan kamu mengerti, maka kamu berbuah-buah, ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100, waduh, jelas loh itu, jadi harus mengerti. Jangan cuma dengar firman lalu amin, tapi nggak ngerti. Nah ini dia. Amin tapi nggak ngerti. Atau amin tapi asal aminnya. Ini masalah nih, orang Kristen suka anggap enteng banyak hal. Kalau kita dengar firman, di sini firman yang benar, lalu diberi Roh Kudus, disertai Tuhan, beruntung nggak?
Ada nggak yang lebih beruntung dari itu? Nggak ada. Ada nggak kalau saya kawin dengan konglomerat lebih beruntung? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kenyataannya banyak. Ini maaf ya, bukan mau menyinggung siapa-siapa ya. Kebenaran kan harus dikasih contoh. Nggak cuma teori tok. Buat apa teori? Alkisah. Alkisah aja deh, nggak usah orang lain. Ini di negeri antah berantah aja. Ada seorang yang belum punya jodoh. Sudah berumur, lalu mulai gelisah. Kan gitu kan? Mulai gelisah. Lalu dia cari yang seiman gak dapat. Lalu ditawarin. Waduh, pangkatnya tinggi. Waduh, kaya raya. Waduh, berkuasa. Biarin deh, gak apa-apa deh. Ini iman-iman nanti dulu deh. Berangkat dia. Dia pikir ini cuma gambar. Nanti kejadiannya begini loh. Kalau Tuhan datang kamu ngomong apa nanti kalau ditanya? Masih adakah iman di bumi? Iman. Iman apa Tuhan? Dia jual dirinya. Kawin dengan, ngomongnya gimana tuh? Dia kawin menjual imannya, gitu aja deh. Iya kan? Zaman dulu kalau putar di film dibalik, dia pendeta loh. Hari ini bisa-bisanya loh. Dia jual imannya. Jadi yang dia omongin dulu apa itu? Itu teori. Itu teori. Bisa-bisanya dia jual dirinya. Itu saya sebut jual diri sih. Apa kalau nggak jual diri? Kalau di Alkitab disebut nafsumu rendah. Kamu seleranya rendah. Begitu aja kamu jual diri. Di mana imannya? Katanya beriman. Berapa kali dia sudah ngomong amin? Udah sering banget pasti. Setiap ke gereja sering ngomong amin kan? Waduh, ini yang belum menikah jangan jual diri. Pesennya maksudnya itu. Jangan khawatir, hidup ini cuma sekali kok dijual. Itu ibarat, aduh contohnya itu loh Esau. Esau itu kan punya hak kesulungan. Hak kesulungan itu maksudnya hak waris. Kalau yang sulung, warisannya 2 kali lipat. Istimewa kan haknya. Dia bisa loh ditukar sama semangkok itu. Kacang merah ya, Brenebon. Manado ya, soalnya suka Brenebon sih. Tapi itu bukan kacang merah sebenarnya. Jadi teks aslinya ngomong itu lentil merah. Sup lentil merah. Lentil itu seperti kacang hijau bentuknya, tapi yang warna merah. Itu enak tuh. Itu kalau ke Israel, itu di hotel ada sup itu. Saya tahu tuh. Orang lain gak doyan. Padahal enak. Cuman jangan ditukar sama hak kesulungan. Itu rendah bener itu. Itu orang yang tidak mengerti nilai. Ini nilainya berapa, sup berapa. Anggap enteng Esau itu. Akibatnya dia baru sadar bahwa haknya benar-benar hilang. Dia meraung-raung. Terserah, mau nangis Bombay juga nggak akan balik. Ya, mau meraung-raung, mau dengan cara apapun, nggak akan balik haknya kalau sudah hilang. Makanya, Bapak Ibu hati-hati. Gambar ini bukan gambar saja. Ke depan ini yang akan terjadi. Tuhan Yesus datang. Masih adakah iman? Pertanyaan utamanya cuma itu, nggak ada yang lain. Nah, iman ini apa? Kita mesti bahas dengan tepat. Bapak Ibu kalau di sini itu beruntung besar karena mendengar firman yang benar. Tapi ada tuntutannya. Kalau seseorang mendengar, dia tidak melakukannya, itu hukumannya berat loh. Iya dong. Kalau orang tidak mengerti, nggak bisa disalahkan. Tapi kalau orang mengerti, nggak melakukan, itu hukumannya berat loh. Dicatat ayatnya nanti di rumah dibaca. Yohanes 9 ayat 41. Yohanes 9 ayat 41. Yohanes 9 ayat 41. Dibaca di rumah aja nanti. Karena kamu melihat, maka dosamu kekal. Kalau orang nggak ngerti, nggak apa-apa. Tapi kalau ngerti, nggak melakukan, dosamu kekal.
Ada orang yang sudah melakukan tapi undur diri. Dosamu kekal. Ya. Yohanes 9:41 dan Ibrani 10:38. Nanti di rumah aja bacanya. Kan ayat banyak enak dibaca di rumah ya. Kok di sini ntar nggak selesai kita ntar. Jadi oke. Nah itu dia. Yang menjadi masalah adalah iman itu apa? Di Rehoboth sudah sering dikhotbahkan iman itu apa. Tapi hari ini kita akan belajar lagi dari sisi yang terus ditekan berulang-ulang. Supaya kita benar-benar sadar bahwa iman kita itu harus yang benar. Ketika kita hidup di sini, ini 2016, menuju, gak tahu ini yang mana nih, pokoknya menuju kematian ya. Kan kita tidak tahu Tuhan datangnya di sini atau di sini. Yang mana duluan deh. Kan begitu. Sebenarnya hidup kita ini disucikan itu di sini. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan api penyucian, itu api penyucian itu ini. Selama kita hidup, kita disucikan. Api tanda kutip, bukan api beneran. Nanti jadi sate. Api di situ penderitaan. Kita itu disucikan oleh penderitaan. Sebab setiap kita bukan dikaruniai hanya yang enak-enak saja. Tapi juga untuk menderita untuk Tuhan Yesus. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Nah, ini dia. Ini bisa juga pakai Roma 8 ayat 28. Jelas loh sebenarnya. Firman Tuhan itu sangat jelas, Alkitab itu. Jadi kalau sangat jelas, bahaya orang yang mengerti tapi tidak melakukan. Dulu Thomas Alva Edison yang menemukan listrik, dia pernah ngomong begini, yang kutakutkan adalah ayat-ayat yang mudah dimengerti. Kenapa? Kalau aku mengerti, aku dituntut melakukannya. Kalau aku nggak ngerti ya nggak apa-apa. Makin banyak kita mengerti, makin dituntut, makin berat. Jadi kalau rajin ke SK, makin berat. Kan gitu kan maksudnya. Saya ingetin aja, jangan amin-amin doang. Makin berat, kan pengertiannya nambah terus berarti. Ya. Inilah yang kita nanti old heaven and earth. Inilah yang nanti waktu Tuhan Yesus datang, ini dibakar habis. Jadi Gehenna. Sedangkan kita menuju new heaven and earth. Ini sebenarnya dari dulu juga sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya 65 ayat 17. Ini ayatnya banyak nggak apa-apa ya. Dicatat aja di rumah direnungkan. Jangan pusing sama ayat, yang penting mengerti. Sebab firman Tuhan harus dimengerti, nggak boleh dilewatkan begitu saja. Jadi pertanyaan utamanya, iman seperti apa yang Tuhan inginkan ketika Tuhan Yesus datang? Itu dia. Di Lukas 18 ayat 8, itu Tuhan bertanya. Lukas 18 ayat 8. Masih adakah iman di bumi? Itu pertanyaan Tuhan Yesus. Nah, bayangkan kalau jemaat diajar iman yang salah. Imannya salah. Ketika Tuhan datang, baru mereka tahu. Loh, saya salah ya Tuhan. Kenapa kamu gak belajar? Gak ada alasan loh. Gak ada alasan. Tuhan aku salah, diajarin nama itu salah. Kenapa lu mau diajarin salah? Karena setiap orang itu dikasih nurani loh. Kalau pelajaran salah, ada sesuatu yang terganggu. Pasti. Coba bayangkan, ini levelnya dunia loh gereja ini. Dia ngajarin begini. Saudara-saudara, kita itu untung jadi orang percaya. Minta apa aja dikasih. Nah dari situ kita mesti tanda tanya dong. Kalimatnya aja sudah begitu. Kalau saudara minta sesuatu, pasti dikasih. Tapi ada caranya. Bikin cara lagi, bikin rumus.
Ada tuh bukunya, saya nggak mau sebut aja, nanti dipikir menyerang seseorang. Ngomongnya begini, iman itu saudara, yang pertama, saudara ingin apa? Itu dulu. Dikasih contoh, mobil sport. Contohnya mobil lagi. Gila ya, pendeta besar loh, dipuja-puja orang Indonesia juga, dari luar negeri. Diundang sering di Indonesia. Semua orang dengerin. Tulisannya begini bukunya, kalau ingin sesuatu, bayangkan saudara, misalnya mobil merah, dibayangin sama dia, mobil merah, bentuknya begini, bannya 4. Ya iyalah ya. Tapi disuruh bayangin detail, rinci. Lalu katakan dengan iman, pakai iman lagi. Iman dibawa-bawa. Katakan dengan iman bahwa itu akan terjadi. Yakini, kuatkan pikiranmu. Kekuatan pikiran. Jadi pendeta ini mengajarkan begitu. Aku mau mobil misalnya. Mobilnya dibayangin, direnungkan. Yang direnungkan bukan firman Tuhan, tapi mobil. Siang dan malam merenungkan mobil dia. Ini merenungkan loh, habis dimerenungkan, dibayangkan gitu. Lalu dikatakan dengan iman, aku pasti dapat mobil. Aku pasti dapat mobil. Terus diulang-ulang. Terus diulang-ulang. Jadi saudara-saudara kalau lihat di perempatan jalan ada orang ngomong, aku pasti dapat mobil. Aku pasti dapat. Itu dia, hati-hati. Jangan ikutan. Ya, tapi ini herannya gereja ini ngetop dan di Indonesia banyak pengikutnya. Makanya kita sering dengar kan, ada jemaat yang ngomong, aku klaim janjinya. Bener nggak? Maaf ya, jangan sakit hati loh. Saya cuma ngomong, aku klaim janjinya. Oke, kata Tuhan. Hakmu apa ngeklaim aku? Punya hak. Iya kan? Emang punya hak asuransi. Klaim sana, klaim sini. Loh kalau kita mau jujur di Alkitab ada nggak? Klaim Tuhan, ada nggak? Ayub pernah berani sama Tuhan. Dimarahin Tuhan loh. Masih untung dimarahin doang. Kok ditampar muter kepalanya. Munyang bisa. Bisa-bisanya loh klaim Tuhan. Nuntut Tuhan, kamu itu siapa? Alkitab mengatakan kamu umat berhutang. Sudah ditebus. Kamu bukan milikmu sendiri, kamu milik Tuhan. Kalau jadi milik Tuhan harus mau digerakkan oleh Tuhan. Harus mau dipakai oleh Tuhan, kan begitu. Dulu kamu hamba dosa, sekarang kamu hambaku, hamba Tuhan. Kan harusnya begitu. Bapak Ibu mau nggak ada yang hire pembantu? Pembantunya sampai rumah. Wah, dia di sofa. Enak juga Ibu, sofanya. Tolong dong ambilin minum, Bu. Tolong dong, Ibu katanya baik. Ibu katanya baik kan? Masakin saya dong. Ini dia. Ini hamba tapi kurang ajar. Nyuruh-nyuruh tuannya. Mau punya pembantu kayak gitu? Gak ada orang yang mau. Jadi Bapak Ibu ini pikir Tuhan mau punya anak kayak gitu. Loh ini saya nanya biasa aja, bukannya marah loh. Maksud saya gini loh, bukannya mau nyalain siapa-siapa, bukan. Alkitab itu nggak pernah ngajarin begitu. Iman itu bukan begitu. Iman itu tidak mungkin dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Nggak pernah. Perhatikan Alkitab dari awal sampai akhir. Tidak pernah iman dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Iman itu untuk kemuliaan Tuhan. Ciri-cirinya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar orang khotbah, kok untuk diri sendiri ya? Salah. Tapi jangan berdiri, salah Pak. Jangan gitu loh. Nggak boleh. Ya diem aja. Wah itu kok nggak tepat ya, gitu. Ya. Iman itu pasti ditujukan kepada Tuhan, bukan mobil merah tadi. Bukan, objeknya aja salah. Kuasa Tuhan mau dipakai untuk memuaskan hawa nafsu. Itu kan hawa nafsu pribadi itu. Yang konyol itu dibawa-bawa ke makanan segala. Karena dia hamba Tuhan, dia pengen makan. Makan durian setumpuk. Kalau ini kisah nyata. Pengen makan durian banyak.
Didoain dulu sama dia. Di tenaga dalam sama dia. Dia pikir kuasa Tuhan bisa dipakai sembarangan. Iya kan? Coba kuasa Tuhan kalau bisa dipakai sama dia. Ya, memangnya Tuhan itu bisa diatur sama kekuatan pikiran kita. Aku yakin loh Tuhan, nyerah ya, kasih. Memang bisa begitu. Tuhan itu berdaulat. Biar kita minta yang baik, kalau Tuhan bilang tidak, tetap tidak. Doa yang paling benar, iman yang paling benar itu Tuhan Yesus. Dia teladan iman kita. Kehendakmu yang jadi. Mestinya begitu, kita udah gak punya apa-apa, sudah ditebus. Sudah dibeli. Kehendakmu yang jadi Tuhan. Mestinya begitu. Lah kok malah diajarin menggunakan kuasa Tuhan untuk memuaskan hawa nafsunya. Keinginan mobil mewah, rumah mewah, harta dunia macam-macam. Pakai nama Tuhan. Itu bukan iman. Itu, waduh itu namanya apa ya? Ya pokoknya itu bukan iman. Gitu. Itu kerjaan orang ini. New Age movement. Gerakan zaman baru. Sama itu. Pengen ini, pengen itu memakai kekuatan alam. Cuma di gereja pakai kekuatan Tuhan. Tapi itu bukan iman yang dimaksud Tuhan. Coba dibayangkan. Ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali. Yang kedua kali. Kira-kira Tuhan bikin apa? Kira-kira Tuhan gini gak? Ayo pengen apa yang dulu belum kesampean? Ayo apa? Ada yang angkat tangan. Jodoh Tuhan. Ayo apalagi? Rumah Tuhan. Kira-kira gitu gak? Gak ada urusan sama semua itu. Orang Tuhan udah ngomong bahwa seluruh bumi ini akan terbakar habis. Jadi lautan api. Itu jelas banget loh. Kenapa sih kok dirubah-rubah? Saya heran juga loh. Orang itu ya nekat ngerubah-ngerubah Alkitab. Nekat. Makanya Alkitab menulis dengan tegas dan tidak pakai perumpamaan lagi. Kamu nabi palsu. Matius 7, 21-23. Percuma kamu bernubuat. Percuma kamu bikin mujizat. Kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Nabi palsu loh dibilangnya. Jadi gini, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan sendiri belum tentu terima percayanya orang. Jadi bukan manusia yang percaya sama Tuhan Yesus pasti diterima, bukan. Kita baca ayatnya, ntar dipikir saya ngarang. Yohanes 2 ayat 23. Yohanes 2 ayat 23. 23 sampai 24. Sudah ditampilkan? Oke. Perhatikan ini. Dan sementara ia itu Tuhan Yesus, di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Percaya di sini pisteuo. Benar, kalimatnya benar. Memang percaya sama Tuhan Yesus. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Kenapa percaya? Karena melihat mujizat. Ayat berikutnya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Tapi Tuhan gak gini, enggak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengenal hati mereka. Kenapa percayanya mereka tidak diterima? Karena kamu cari aku cuma mau cari mujizat. Karena kamu cari aku cuma mau sembuh. Karena kamu cari aku cuma mau dapat untung. Bisnisnya dilipat gandakan. Karena kamu cari aku cuma mau kamu gunakan namaku. Supaya kamu bisa makan sembarangan dua macam-macam. Supaya aku yang berkuasa bisa menyembuhkan. Ini loh motifnya salah. Mestinya kita cari Tuhan karena mau ketemu Tuhan sendiri. Bukan karena mau manfaat. Asasnya itu bukan manfaat. Asasnya itu devosi. Penyembahan kepada Tuhan. Bukan memanfaatkan. Ya, ada amin gak? Amin ya. Ini sudah jam 8 ya. Belum ngantuk ya? Belum ya. Kalau ngantuk saya bingung. Saya udah trek-trek masa ngantuk sih? Oke, yang luar biasa. Kata iman. Huruf Ibrani itu terdiri dari 3 huruf. Kebanyakan pada umumnya. Yang luar biasa, kata iman itu terdiri dari 3 huruf ini.
Bapak Ibu nggak usah belajar Ibrani, saya jelaskan aja. Ini alef bacanya, kan dari kanan ke kiri dong, seperti Arab kan. Ini bacanya mem, ini bacanya nun. Huruf ini dipakai untuk yang diterjemahkan sebagai iman. Jadi huruf ini bisa menjadi emun, bisa menjadi emunah. Artinya iman. Artinya iman. Ya, artinya iman. Inilah teks Alkitab pakainya huruf ini, iman itu. Penting nggak? Nanti dulu, nanti ada cerita berikutnya. Ternyata huruf ini luar biasa loh. Huruf yang sama. Ini iman, emun, emunah. Kalau dalam perjanjian baru, itu namanya pistis. Pistis. Ini bacanya pistis. Pistis. Apa artinya? Yang pertama setia. Yang kedua bisa dipercaya. Trustworthy. Ingat gak peristiwa tadi? Banyak orang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Sebab Tuhan tahu isi hati mereka. Mereka gak bisa dipercaya dalam keadaan paling gampang gitu. Iman yang benar itu orangnya bisa dipercaya. Bisa diandalkan. Bisa dipakai Tuhan, itu intinya. Bisa dikasih tugas yang berat dari Tuhan, bisa dipercaya. Sementara kalau orang, aku klaim janjinya, apa yang bisa dipakai dari dia? Itu cuma mau minta-minta sesuatu kan ke Tuhan. Itu iman kanak-kanak. Kalau baru bertobat boleh. Kalau baru belajar boleh. Childish. Kekanak-kanakan. Tapi ketika sudah mulai dewasa, pasti nggak begitu lagi. Kalau childish begitu, nggak bisa diajak ngomong Tuhan, makanya nggak pernah dengar suara Tuhan. Childish sih. Tuhan mau ngomong apa? Nggak ngerti dia. Kalau mau dengar suara Tuhan mesti dewasa, baru Tuhan ngomong, ayo itu, orang itu. Gitu mestinya ya. Pistis artinya bisa dipercaya. Jujur. Nah ini yang luar biasa. Rupanya ada arti yang begini, di kamus nih, bukan saya yang ngarang. Permanent officially duty. Officially duty. Jadi orang beriman itu bertugas secara official sebagai saksi Tuhan. Bertugas sebagai saksinya Tuhan. Amin. Jadi kita bukan, aku orang beriman, santai-santai. Bukan, official. Resmi sebagai saksinya Tuhan. Diangkat Tuhan. Itu iman yang benar itu. Makanya iman definisinya adalah menyerahkan diri kepada yang dipercayai. Dan hari ini kita ada tambahan permanen official duty. Secara permanen loh. Ditugaskan secara permanen, secara official. Sebagai saksi Tuhan. Itu iman. Bukan yang klaim sana, klaim sini, yang pengen ini, pengen itu. Pengennya banyak lagi. Iman kok dipakai untuk memenuhi keinginan. Pahlawan iman itu bahkan tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Itu pahlawan iman. Itu pahlawan iman. Coba kita baca. Pahlawan iman itu contohnya Habakuk. Nanti dibaca deh. Nanti dibaca di rumah. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Dibaca dulu, dicatat dulu aja ya. Itu intinya begini bunyinya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, nah ini iman yang benar. Meskipun, sekalipun, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Itulah iman yang benar. Katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kalau kita punya iman hari ini, hati-hati. Imannya benar gak? Satu lagi dibawa pulang. Ibrani 11 ayat 38 sampai 40. Ibrani 11
38 sampai 40. Dibaca di rumah itu. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka itu siapa? Pahlawan-pahlawan iman. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mereka nggak dapat, nggak pakai klaim mereka. Ngeklaim, nggak dapat, ya udah. Kenapa? Ayat 40-nya menjawab. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Amin. Jadi kalau di bumi ini nggak dapat jodoh, nggak kaya, nggak apa. Tuhan bukan janji itu. Tuhan janjikan yang jauh lebih baik. Langit baru, bumi baru. Ya, langit baru, bumi baru. Surga. Nanti ikut seminar surga, biar jelas surga itu apa. Sebab banyak orang di pikirannya surga itu suatu ruangan yang pakai baju putih semua gitu. Waduh, baju putih semua kayak hantu dong. Ya, surga mesti ikut nanti supaya jelas. Oke, jadi pahlawan iman aja nggak dapat loh. Jadi salah itu iman-iman yang begitu itu. Makanya ya kalau kita kembali ke gambar ini, hati-hati. Di sekitar sini ada Lucifer. Kemarin baru seminar Lucifer ya. Lucifer, ada roh-roh jahat. Orang-orang percaya dikasih eksosia. Dikasih Roh Kudus, disertai. Dikasih Alkitab, Injil. Ayo lawan dia. Intinya cuma itu kan sebenarnya. Kalau seseorang mau punya iman, emangnya Lucifer diam aja. Dia berusaha agar manusia tidak mencapai kesempurnaan. Sebab yang ditakutkan Lucifer cuma itu. Manusia menjadi sempurna. Kalau manusia menjadi sempurna, umur dia makin pendek. Karena Tuhan segera datang. Itu di Alkitab ada. Kamu yang mempercepat kedatangan Allah. Itu yang ditakutkan Lucifer. Musuh kita satu-satunya cuma Lucifer. Dan pengikutnya tentu saja. Jadi iman yang benar itu musuhnya Lucifer. Lucifer akan berusaha agar manusia tidak punya iman yang benar. Agar manusia tidak mencapai kesempurnaan. Kalau manusia nggak sempurna, biar baik-baik aja, aman bagi dia. Karena Tuhan nggak cepat datang. Tapi kalau sempurna, bahaya. Umurnya makin pendek dia. Itu. Makanya kita dijadikan saksi sama Tuhan. Apa tadi? Official duty. Official duty, permanen. Nggak bisa resign, permanen. Yang benar. Jadi saksi Tuhan sampai kesudahannya. Ya. Tapi kalau kita mau bebas, nggak bisa dijatuhkan Lucifer, balik lagi. Kita udah sering ulang-ulang tuh. Balik lagi intinya. Kenapa sih manusia jatuh karena Lucifer? Kemarin di seminar panjang ya. Sampai banyak orang ada yang, waduh pusing juga ya Pak. Ya iyalah kalau dipadetin satu hari kan, itu satu buku loh. Dibaca di rumah pelan-pelan ya. Intinya begini, Lucifer ini nggak bisa dijual, nggak ada nilainya. Dirinya dia nggak ada nilainya. Dia bisa masuk ke manusia melalui keinginannya. Jadi cara melawan dia gampang. Jangan punya keinginan. Makanya kalau Pak Ira sering ngomong kan, jangan punya keinginan, matikan dagingmu. Bayangkan kalau kita nggak punya keinginan, terus digoda mas dia. Duit korupsi, nggak doyan. Digoda yang lain, kuntilanak, nggak doyan. Apalagi? Kekuasaan, nggak doyan. Frustasi Lucifer. Lawan manusia yang udah mati dia nggak bisa apa-apa dia. Coba lawan manusia yang masih mata keranjang. Dia senang bener, gampang banget ini dijatuhkan nih. Iya, dibawalah dia lewat ke mall yang ada cewek yang warna-warni nano-nano ya. Kayak permen gitu. Langsung matanya keluar melotot. Keluar, jatuh, diambil lagi. Orang itu gampang dijatuhkan lewat keinginannya. Makanya buang keinginannya. Tapi jangan dibiarkan kosong. Karena kalau dibuang lalu kosong, itu bukan kekristenan. Itu Buddha.
Kalau Buddha ngajarinya begitu. Dikosongkan, udah jadi orang suci. Kalau Kristen enggak. Kosongkan, ganti dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Ganti dengan kebenaran. Huruf ini, waduh ini waktunya enggak cukup nih. Oke, dicepetin aja. Huruf ini, 3 huruf ini, ternyata berarti truth. Emet, truth. Bisa juga berarti amin. Kata-kata amin itu loh. Bapak Ibu kalau ngomong amin mulai hari ini, jangan asal amin. Apalagi kalau yang khotbah gak menarik di belakang, amin, amin, amin. Maksudnya ngusir. Jangan dipakai sembarangan loh kata-kata amin. Amin itu artinya panjang ini. Huruf ini, lihat nih huruf ini, 3 huruf nih. Menceritakan iman, menceritakan kebenaran, menceritakan amin. Bahkan Tuhan Yesus sendiri gelarnya Sang Amin. Wahyu 3 ayat 14. Sang Amin. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong amin, itu harus dari hati. Jadi jangan asal amin ya. Amin itu artinya benar Tuhan. Iya aku menyerahkan diriku. Emunah. Iya Tuhan. Aku lagi official cuti jadi saksi Kristus. Amin tuh. Ya. Jelas ya? Ada amin? Aminnya jadi pelan. Takut salah. Enggak dong aminnya yang mantap. Amin? Harus benar-benar amin ya. Ini hurufnya ini luar biasa loh. Makanya ya, hidup ini cuma sekali loh. Itu tadi. Triknya itu tadi. Buang semua keinginanmu. Buang semuanya. Gantikan dengan pikiran Tuhan. Gantikan dengan kebenaran. Kalau sudah digantikan, maka itu hidup lagi. Hidup yang benar tapi. Bukan mati terus mati. Hidup tapi hidup yang baru. Itu kuncinya di situ dari dulu itu. Kita khotbah macam-macam. Akhirnya kuncinya di situ. Sudah dibuang belum keinginan-keinginannya? Itu egonya yang suka marah itu. Kalau kesenggol dikit. Udah dibuang belum? Itu, waduh banyak orang meskipun sudah jadi Kristen ya. Keinginannya makin banyak. Nah itu berani klaim sana klaim sini. Makin banyak. Akibatnya tersesat dia. Mestinya jadi Kristen udah gak pengen apa-apa. Sudah gak rewel. Soal kecil udah gak rewel. Udah gak bandel lagi. Ya Tuhan. Siap Tuhan. Dalam kata-kata yang lebih benar. Amin Tuhan. Kan begitu. Amin itu artinya itu. Jangan dirubah-rubah ya. Amin. Jadi mulai sekarang kalau buang itu. Makanya setiap kita mesti belajar lagu itu terus-terus diulang-ulang. Mana ya? C ya? Lagu itu harus bisa loh semua. Lagu wajib. C ya? Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Jadi dikosongkan dulu semua. Iya kan? Tapi jangan dibiarkan kosong. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku
dapat ku memandang wajah-Mu. Kan begitu kan? Sejak kita hidup sekarang, Lucifer tidak berdaya kalau kita tidak punya keinginan. Gak bisa digoda dengan cara apapun. Hidup kita menjadi amin, benar-benar amin. Dan ketika kita mati, gak ada masalah. Gak kayak orang yang gak kenal Tuhan, pas mati, takut gitu. Itu kaget loh kita. Kita jenguk orang lu takut. Dia lihat apa nih? Lihat genderuwo jangan-jangan. Waduh, mestinya semua kita kalau mati nanti, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Berangkat pakai batuk dulu. Berangkat. Lo kan biasanya suka batuk-batuk tuh kalau di rumah sakit. Ya batuk-batuk terakhir lah, udah. Gitu mestinya, iya kan? Iya. Gak usah pakai batuk ya. Atau gini, amin. Kayak diatur aja. Iya, intinya gitu. Hidup ini cuma sekali. Jangan bikin salah lagi. Orang udah bersalah banyak begitu, masa kita mau ngulang lagi sih? Gak usah dari dulu deh. Di sekitar kita aja banyak yang salah, ya gak? Mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita. Banyak yang buat salah. Kita dulu juga jangan-jangan pernah buat salah. Jangan diulang lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Gak bisa dirubah, gak bisa di tip X, gak bisa diganti. Yang ke depan belum terjadi. Ayo kita arahkan hidup kita ke depan dengan benar. Amin. Kan begitu, beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi, sekarang ada di tangan kita masa depan. Maka dari itu, kerahkan semua yang kita punya. Tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, harta kita, apalagi ya. Kepandaian kita, suaranya kalau bagus. Semua hanya untuk Tuhan, hanya untuk amin, sang amin. Jadi hidup kita menjadi hidup yang amin. Hidup yang benar. Hidup yang menjadi official duty. Waduh, official duty loh. Mulai sekarang ingat tuh, meskipun kita pakai kaos, t-shirt gitu, official duty. Agennya Tuhan, pegawainya Tuhan. Mantap itu. Ya, kerahkan semua yang ada. Kalau hari ini misalnya sudah sepuh itu sudah tua ya. Pak, saya sudah nggak bisa terlalu banyak, nggak apa-apa. Apa yang masih bisa persembahkan untuk Tuhan. Pak, saya nggak kerja, nggak apa-apa. Kerjakan yang bisa dikerjakan. Tapi kalau masih muda, kamu harus juara. Sekolah yang benar. Sekolah, kerja yang benar, bisnis yang benar. Supaya kita banyak dapat sesuatu, sumber daya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Paulus menyederhanakan dalam satu tulisan 1 Korintus 10 ayat 31. Baik aku makan, minum, atau apa aja gitu, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Aminnya yang kencang. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan.